Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bari'in nasam, khaliqil lawhi wal qalam, ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wal rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah pada kesempatan kali ini hingga saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan madrasatus sholihin, Ramadan madrasatul mu'minin, wa Ramadan madrasatul muslimin. Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi Ramadan membawa ruh, Ramadan membawa kekhusyuan dalam jiwa kita. Ada orang yang mungkin di bulan Ramadan dia bisa menahan lapar dan haus, tetapi dia tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsu, dari kemungkaran, dari kefasikan. Dan contoh yang sering kita temukan kemungkaran-kemungkaran itu adalah seseorang memperbanyak tidur di bulan Ramadan sehingga melupakan waktu sholat. Ya, walaupun tidur di waktu bulan Ramadan atau tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, akan tetapi jikalau tidur terus-terusan sampai lupa dengan waktu sholat, itu sudah bukan bernilai ibadah lagi. Itu sudah mulai masuk dalam hal kemungkaran. Maka dari itu, kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membentengi diri kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang menyimpang. Pada hakikatnya, puasa adalah benteng atau perisai dari dalam diri kita. As-shaumu junnatun. Puasa adalah perisai dari segala macam maksiat. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang puasa, ada hal-hal yang semestinya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang berzikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya. Ini adalah satu contoh dari zikir saja, betapa besar fadilah dari zikir tersebut. Dan masih banyak sekali zikir-zikir yang lain, seperti halnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq,
dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal yang semestinya dilakukan oleh orang yang berpuasa yang kedua, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pahala sholat berjamaah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 27 kali lipat. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Pahala sholat berjamaah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man shalla al-isya'a fi jama'atin ka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin ka'annama shallal laila kulluhu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendirikan sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan ia menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa yang mendirikan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia menghidupkan satu malam penuh. Mengambil intisari dari hadis tersebut, begitu besar fadilah sholat berjamaah. Dan mari kita bersama-sama untuk selalu berusaha agar sholat 5 waktu kita berjamaah. Sholat jamaah apabila tidak bisa dilaksanakan di masjid, kita bisa melaksanakannya di rumah dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan anak-anak kita atau dengan orang tua kita. Maka dari itu, mari kita usahakan untuk selalu sholat berjamaah. Dan hal selanjutnya yang harus atau yang semestinya dilakukan oleh seseorang yang berpuasa adalah mendatangi majelis-majelis ilmu, memperbanyak tadarus Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan dari satu hurufnya saja. Alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam alif lam mim saja sudah terdiri dari 3 huruf, maka kita membaca alif lam mim saja akan mendapatkan 30 kebaikan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang mempelajari 1 ayat dari Al-Quran, maka lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Begitu juga dengan orang yang belajar ilmu agama 1 bab, maka itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Belajar agama itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan pada hakikatnya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya, dari mulai buayan hingga liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan hal yang semestinya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi, barang siapa yang memberikan makan atau memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti halnya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari puasa itu. Dan dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam dikatakan bahwasannya barang siapa yang memberikan makan orang berpuasa sebanyak 36 orang dalam 1 tahun, maka pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh.
Maka dari itu kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan ini untuk memberikan sedekah terbaik untuk orang-orang yang berpuasa. Dan insya Allah pahalanya sangat besar sekali, fadilahnya sangat besar sekali. Dan apabila kita tidak bisa memanfaatkan momen ini, kita akan menjadi orang yang merugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mendatangkan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semuanya agar selalu memperbaiki diri, selalu menjaga diri, dan selalu membentengi diri dari hal-hal yang menyimpang. Aqulu qouli hadza wa aqulu lakum syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.